Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, jumpa lagi di Bina Iman Orang Tua dan Lansia. Pada kesempatan ini, kita akan menanyakan kepada narasumber kita, Romo Albertus Hendaryono PR, atau yang akrab dipanggil Romo Hendar. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, kabar baik. Baik. Sebelum kita mendalami tentang tema kita, yaitu hidup dalam kekudusan untuk menyiapkan hari Tuhan, yang kita ambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19. Sebelum itu, Romo untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Oma Opa karena perkenalan ya, biar Oma Opa melihat wajah saya aslinya. Karena wajah saya itu kalau di kamera begini biasanya lebih indah dari warna aslinya. Maka saya lepas ini. Oma Opa, saya Romo Albertus Hendaryono. Sesuai perutusan saya dari Keuskupan Agung Jakarta, saya mendapat tugas untuk bersama Oma Opa, Ibu Bapak, saudari-saudara tinggal di paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius bersama Romo Yosef Natalis Kurnianto. Iya, maka saya senang boleh bertemu Ibu Bapak pada kesempatan ini. Iya, mari kita lanjutkan perbincangan kita. Oke. Silahkan. Oke, terima kasih Romo untuk mempersingkat pendalaman di sini. Ini ada beberapa pertanyaan dari kami Romo. Umat Katolik dan tentu juga Romo pasti familiar dengan cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin. Bagaimana Lazarus yang seorang pengemis mendapat tempat di sisi Bapa, sedangkan sang kaya malah menderita sengsara di alam maut. Bagaimana pandangan Romo tentang cerita tersebut? Iya, Oma Opa, cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Injil Santo Lukas bab 16, ini saya sangat senang. Kenapa? Karena cerita tentang orang kaya itu tidak diberi nama. Berbeda dengan Lazarus. Orang miskin itu namanya sudah pasti Lazarus. Nggak bisa saya ganti. Ada seorang miskin namanya Hendaryono, nggak bisa kan? Tetapi kalau tentang orang kayanya, saya bisa mengatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah, kebetulan jubah putih, tetapi ungu kalau masa Advent gitu kan. Ada orang yang kaya berjubah ungu, namanya Hendaryono. Oh, saya daripada jadi orang miskin lebih suka jadi orang kaya. Oke. Iya, tetapi pertanyaannya kemudian adalah bahwa Lazarus kemudian diceritakan hidup dalam keabadian di pangkuan Bapak Abraham, sementara orang kaya itu menderita. Saya kadang khawatir, jangan-jangan kita ini sudah lama menjadi Katolik, tetapi pemahaman kita tentang surga, neraka, itu tidak beda dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita mempunyai pemikiran begini bukan? Kalau kita hidup baik, menuruti perintah Tuhan, tidak melanggar aturannya, lalu disediakan upah masuk surga. Tetapi kalau kita hidupnya tidak baik, mendatangkan kesengsaraan pada sesama dan segala macam, hati-hati, neraka menunggu Anda. Kan gitu kan? Lah kalau begitu apa lebihnya? Kita ikut Tuhan Yesus dan mereka yang tidak ikut Tuhan Yesus. Mari kita memahami secara lebih cair pengertian kita tentang surga dan neraka dan segala macam. Ada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Itu kan dalam Injil Santo Markus dan Injil Sinoptik yang lain. Dia berpikir hidup kekal itu adalah sesuatu yang bisa saya capai dengan berbuat sesuatu. Maka pertanyaannya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lah, jangan-jangan kita memikir seperti itu.
Tetapi saya memikir tidak seperti itu. Kenapa? Karena surga itu saya yakin bukan pertama-tama upah. Ya, mungkin kalau boleh saya serba sedikit mengulas agak mendalam, kekasan iman kita di dalam Tuhan Yesus itulah yang menjadi kekasan agama kita. Mohon maaf, nampaknya kita perlu berlatih dari saudari-saudara kita yang Muslim. Kalau mereka mau berdoa, itu sudah luar biasa mereka itu. Misalnya ya, mau berdoa harus ambil air wudhu dulu. Itu semua ada aturannya. Apa dulu yang harus dicuci, berapa kali, urutannya bagaimana, itu semua ada. Dan tidak boleh kelewatan, tidak boleh kebalik. Kalau keluar dari kamar mandi tempat wudhu misalnya, tanpa sengaja, kepleset, nyenggol lawan jenis, lalu gimana? Mereka harus kembali. Semuanya ada aturannya. Kadang-kadang orang Katolik tergoda juga untuk melihat aturan-aturan yang detail begitu. Tetapi dengan demikian ada godaan, agama kita pusatnya bukan pada pribadi, tetapi pada aturan. Lah, kalau sudah berbuat baik, aturannya kan dapat hadiah ya kan? Nah, kalau begitu lalu bagaimana dong? Sudah memahami serba sedikit maksud saya gitu? Iya, iya Romo. Tunggu dulu Romo. Kalau surga bukan hadiah, buat apa kita berbuat baik? Nah, persis di sini nih yang harus kita pahami secara lebih benar. Tadi saya mengatakan surga bukan pertama-tama hadiah karena agama kita itu pusatnya bukan aturan-aturan. Kalau sudah sesuai aturan lalu dapat hadiah kan begitu. Hadiahnya surga. Enggak seperti itu. Berbuat baik masih harus dilakukan. Tetapi misalnya begini ya, saya ambil contoh saja. Bapak sebagai suami yang baik. Suami yang baik itu kriterianya kayak apa sih? Misalnya Bapak taat pergi ke gereja misalnya, membawa istri bersama anak-anak pergi ke gereja. Sebagai karyawan Bapak pulang tidak pernah terlambat, di kantor melakukan tugas juga baik, tidak korup, bisa juga karena tidak punya kesempatan ya kan untuk korup misalnya. Tetapi memang Bapak orang baik, tidak ada niat untuk korup misalnya. Lalu apa? Bapak juga tidak selingkuh, mohon maaf. Misalnya anak-anak dididik secara baik. Pertanyaannya, Bapak melakukan semua itu karena kewajiban atau karena cinta? Kalau Bapak melakukan semua itu karena kewajiban, maaf, Bapak memang sudah suami yang baik, orang yang baik, bukan suami yang baik. Mengapa? Seorang suami harus menghayati hidupnya dalam cinta. Maksud saya begini, ketika Bapak melakukan semua kewajiban itu, apakah ada cinta dalam hati Bapak? Kalau semua itu dilakukan tanpa ada rasa cinta dan segala macam, maaf, Bapak hanya melakukan kewajiban. Bahkan pergi ke gereja loh. Jelas ya? Lah, jadi kalau mau dikatakan surga, itu adalah melakukan kewajiban semua yang diwajibkan dan menjauhi larangan, tetapi dalam rangka relasi pribadi, relasi cinta saya dengan Tuhan. Inilah kudus. Oke. Iya. Iya. Berarti Romo, kan banyak orang berpandangan bahwa ketika hidup kudus itu berarti akan masuk surga. Jadi orang hidup kudus itu untuk masuk surga. Apakah seperti itu Romo? Karena tadi berarti terbalik ya begitu ya Romo ya. Apakah seperti itu Romo? Saya kok berpikir kata masuk itu usaha saya
atau saya dimasukkan. Kalau masuk itu kan seolah-olah saya masuk, tetapi kalau saya dimasukkan itu ada orang di sana yang membawa saya ini. Kalau relasi cinta saya dengan Tuhan itu memang betul-betul jalan, Dia yang Maha Kudus itulah yang menguduskan saya. Dari diri saya tidak bisa kudus. Tetapi bahwa saya melakukan semuanya itu dalam rangka mengungkapkan dan menghayati cinta saya kepada Dia yang Maha Kudus. Dia yang Maha Kudus itulah yang akan menguduskan saya. Maka saya tidak masuk surga atas jasa saya, tetapi saya betul-betul dimasukkan oleh Dia. Lah mungkin dalam cara berpikir seperti itu dikatakan surga itu upah karena terserah Dia, ya kan? Dari diri kita, surga berarti apa? Melakukan kewajiban semuanya dalam relasi cinta dengan Dia yang Maha Kudus. Surga berarti kita hidup secara benar dalam cinta di hadapan Dia yang Maha Kudus. Gitu. Jadi hidup di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, itulah surga. Jadi tidak bisa dipahami bahwa ketika orang sudah melakukan kewajiban, ya, karena kan ada orang yang, oh saya sudah pergi gereja, saya sudah beramal, saya sudah punya relasi baik dengan istri dan mungkin keluarga, itu kadang-kadang kan orang jadi sombong ya, Romo, maksudnya dengan melakukan itu, oh pasti saya hidupnya sudah kudus, tapi bukan seperti itu berarti ya, Romo? Iya, dikatakan dia orang baik, katakanlah begitu. Maka kalau ada orang yang sombong sudah taat ke gereja, rajin, apalagi mohon maaf ya, jadi pastor bahkan. Oh bahkan. Okay. Ibu malahan harus kasihan terhadap orang yang seperti itu. Iya, sekali lagi yang menentukan apakah melakukan kewajibannya itu dengan cinta. Suami yang melakukan banyak perbuatan baik dalam ketaatan, dalam pikiran yang luar biasa seperti itu, tetapi kalau tidak ada cinta, dia tidak menghayati relasinya sebagai suami istri. Nah, Oke. itu. Sudah ya. Iya, semoga jelas ya. Terima kasih Romo Iya, atas waktunya. terima kasih. Terima kasih Romo. Sahabat umat Ambrosius, kita sudah mendengarkan dari Romo Hendar mengenai apa itu surga, bahwa ketika kita melakukan semuanya dengan cinta dan relasi yang mendalam dengan Tuhan, tidak perlu khawatir bahwa surga itu adalah sebetulnya saat ini, bukan perkara nanti. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Ya.